Saudara-saudara dalam kemanusiaan, ia pergi untuk kembali. Coba Anda perhatikan dan baca baik-baik narasi kenaikan di sini. Peristiwa yang dicatat oleh Dr. Lukas yang ia kumpulkan dari sumber-sumber sebelumnya, dan Lukas menulis ulang untuk umat pada masa lalu yang telah diwariskan kepada kita hingga kekinian. Narasi tersebut tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Narasi kenaikan di atas terekam dalam ingatan murid-murid serta komunitas pengikut Yesus yang mula-mula. Kemudian mendekati dasawarsa akhir abad 1 Masehi, tuturan tersebut ditulis ulang oleh tabib Lukas, seorang keturunan Yunani yang menjadi pengikut Yesus. Lukas menulis dalam pemahaman kita itu bahwa surga adalah wilayah atas atau surgawi, sementara bumi atau oikos adalah di bawah, bukan di samping, kiri, dan kanan. Lukas pada masa itu sudah menerima warisan pemahaman bahwa Yesus adalah makhluk surgawi yang datang dan ada bersama manusia sehingga ia kembali atau terangkat menuju tempatnya semula. Pada konteks itu, Yesus yang naik tersebut merupakan suatu perjalanan pulang tempat asalnya, dan nanti sesuai dengan perkembangan ajaran iman, Yesus yang naik ke surga tersebut akan datang kembali ke bumi dengan cara yang sama. Peristiwa tersebut kemudian berkembang pada ritual Kristen mula-mula atau kuno sebagai bagian dari rangkaian ibadah serta perayaan utama umat Kristen dan Katolik. Peristiwa kenaikan Yesus juga bisa dimaknai sebagai perjalanan menuju ke suatu tempat, dan dari sana ia akan datang kembali. Ia akan datang atau kembali sebagaimana diimani oleh umat Kristen dan Katolik sebagai sosok utama pada akhir zaman. Tempat tersebut diimani oleh umat beragama sebagai lokasi supranatural yang di dalamnya berkumpul makhluk-makhluk lain di surga. Dan menurut ajaran agama-agama, di tempat tersebut juga menjadi tempat para malaikat, nabi, orang-orang suci, dan lain sebagainya. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, dalam frame pemahaman seperti di atas, maka Yesus yang naik ke surga merupakan suatu perjalanan pulang ke rumahnya, dan dari sana sesuai dengan waktunya ia akan kembali ke area hidup dan kehidupan manusia. Kapan kembali? Itu yang menjadi misteri. Tak seorang pun tahu. Sepanjang sejarah, banyak orang dari kalangan Kristen dan Katolik berupaya untuk menghitung-hitung hari kedatangannya. Bahkan ada yang menetapkan tanggal yang pasti, namun Yesus tidak muncul, dan gugurlah ajaran itu. Bahkan gegara COVID-19, ada pengkhotbah yang mengkhotbahkan virus corona sebagai tanda-tanda akhir zaman dan saatnya Yesus datang kedua kali. Saudara-saudaraku, yang pasti ketika pada hari ini Anda dan saya merayakan dan melakukan ibadah kenaikan Yesus ke surga, maka ingatlah bahwa ia akan datang kembali.
Selamat merayakan dan melakukan ibadah kenaikan Yesus Kristus.